Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Semanda, kembali lagi di Semanda Punya Podcast bersama dengan saya Selvina. So, gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga tetap baik-baik aja ya. Oke, jadi di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu Ketua OSIS Semanda Masa Bakti 2023-2024. Teman-teman di rumah udah tahu dong ya bintang tamu kita itu siapa? Oke, langsung aja. Ini dia bintang tamu kita. Halo, Aurel. Halo. Mungkin sebelumnya Aurel bisa kenalin diri dulu ke teman-teman. Oke, halo warga Semanda. Perkenalkan, nama saya Aurel Regilza Zuhransya Putri. Saya selaku Ketua OSIS Progresif Semanda Masa Bakti 2023-2024. Oke, jadi gimana nih Aurel kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang lagi, kalau boleh tahu, lagi ada kesibukan apa sih? Kalau untuk sekarang masih santai-santai aja sih ya. Santai-santai mulu. Karena ini juga udah mau selesai ulangan gitu kan ya. Jadi ya masih main-main aja gitu. Oke. Jadi gimana nih perasaan Aurel ketika menjadi ketua OSIS? Perasaannya, yang pertama pastinya sangat senang ya. Iya. Sempat kaget juga ternyata bisa sampai di titik yang sekarang. Terus saya ngerasa kayak tanggung jawab yang saya emban itu menjadi lebih besar. Iya. Terus waktu sebelum menjadi ketua OSIS kan mencalonkan diri gitu tuh dulu. Jadi apa sih yang Aurel persiapkan waktu kemarin itu? Kalau sebelum itu pastinya mental ya. Yes. Karena kalau mentalnya down biasanya, kalau saya nggak tahu kalau teman-teman ya, kalau saya misalnya mental saya down, pasti fisik saya juga ikutan down gitu. Jadi menurut saya yang paling pertama itu adalah mental. Jadi karena mental ini juga pastinya berkaitan dengan kepercayaan diri gitu kan. Terus yang kedua pasti saya siapin wawasan sih. Karena kalau misalnya mental udah jalan lancar, wawasan udah jalan lancar, pasti jadinya juga bakal lebih lancar. Iya, apalagi kemarin kan pada ini debat gitu kan. Iya, itu Jadi yang apa sih hal yang terberat waktu, ada nggak sih hal terberat yang Aurel rasakan waktu mencalonkan diri itu? kalau hal terberat itu sebenarnya dari pikiran saya sendiri ya. Apa tuh pikirannya? Saya pesimis gitu. Pesimis, kayak saya mikir gimana cara saya buat nyatuin berbagai kepala dengan isi pikiran yang berbeda-beda gitu. Iya. Itu sih jadi beban terbesar buat saya saat itu. Tapi ternyata setelah saya jalani ternyata nggak seburuk yang saya kira gitu. Ternyata ya enak-enak aja, lancar-lancar aja gitu. Iya. Terus ada nggak sih atau pernah nggak sih terbesit di pikiran Aurel kayak, duh capek banget sih jadi OSIS gitu? Enggak Pernah sama sekali. Wih, keren banget. Tangan dulu dong, OSIS progresif nih. Mungkin kalau kata orang ya, bakal ada masa bosennya di organisasi. Tapi menurut saya selama saya join di OSIS progresif, nggak pernah sama sekali, kayak bener-bener isinya enjoy dari awal sampai akhir gitu. Apalagi mungkin anggota-anggotanya juga sangat-sangat mensupport dan membantu banget kan. Iya. Lanjut, pernah nggak sih terlintas di pikirannya Aurel kalau misalnya Aurel sekarang itu bakal jadi ketua OSIS? Enggak, sama sekali enggak. Berarti kemarin ngiranya ya udah nggak bakal gitu? Iya, niat saya itu bukan niat sih ya sebenarnya, kayak oke, kalau lolos Alhamdulillah. Kalau enggak ya udah, yang penting udah berpengalaman, udah punya pengalaman dan bisa berpartisipasi. Itu kemarin itu sangat-sangat keren, luar biasa sih. Terima kasih. Sampai kayak ya Allah, speechless banget gitu lihat Aurel. Selanjutnya Aurel sekarang kan jadi ketua OSIS nih, pasti tanggung jawabnya itu sangat-sangat besar buat sekolah. Gimana sih proses pembelajaran Aurel waktu di sekolah? Apakah keganggu atau enggak gitu? Kalau untuk pembelajaran enggak sih ya, karena selama saya masuk di OSIS itu saya udah diajarin gitu sama senior-senior atas, baik dari senior atas maupun dari kita-kitanya sendiri. Udah diajarin kayak gimana sih cara memanage waktu dengan baik, gimana sih biar tanggung jawab sebagai siswa dan tanggung jawab sebagai OSIS itu nggak bentrok gitu. Jadi tugasnya nggak pernah bentrok. Cara Aurel ngatur waktu itu gimana sih? Misalnya prioritasin apa gitu? Kalau saya sih ya bikin skala prioritas ya. Jadi yang mana yang lebih penting, tapi kalau untuk saya lebih memprioritaskan tugas sekolah gitu. Jadi misalnya tugas yang ini sudah selesai, baru saya kerjakan tugas yang lain gitu.
Selain OSIS, Aurel ikut ekstrakurikuler apa aja? Udah nggak ada sih, Udah nggak ada OSIS aja? OSIS aja, Wis. fokus di OSIS. Iya dong, ketua OSIS nih bos. Jadi kan kemarin udah tuh menyampaikan program kerja yang bakal Aurel jalanin ketika terpilih menjadi ketua OSIS. Nah terus udah berapa persen sih proker yang udah jalan gitu? Kalau untuk sekarang kan baru selesai pelantikan ya, jadi Iya, masih 30% prokernya terlaksana. Nah sisanya itu event spoiler dikit untuk warga Semanda. Kita dalam waktu dekat ini bakal adain event pertama kita. Apa tuh kalau boleh tahu? Tebak-tebak dulu aja dari spoiler. Kan kemarin LDK kan? Terus gimana sih LDK kemarin itu apakah seru atau bagaimana gitu? Sangat-sangat seru. Sangat-sangat Itu seru. bener-bener kayak pengalaman yang bener-bener nggak bakal didapetin 2 kali gitu. Iya. Itu seru. Berarti LDK-nya kemarin di sekolah? Ada yang di sekolah tapi pas outbound-nya keluar sih, keluar Oh. dari sekolah, tapi balik ke sekolah lagi. Sehari doang itu LDK-nya? Iya, sehari. Oke, kira-kira kan Aurel sebagai pemimpin nih. Jadi menurut Aurel itu pemimpin yang baik itu kayak gimana sih? Pemimpin yang baik menurut saya itu pemimpin yang bisa ngerangkul semua anggotanya. Iya. Karena kalau misalnya pendekatan kita ke anggota kurang baik, otomatis pasti ada miskom dong. Iya. Jadi itu berkaitan juga dengan proker-prokernya. Jadi kalau misalnya kita miskom, nanti ada yang mau ditanyain tapi takut gitu. Jadi itu sih yang paling penting, itu pendekatan. Ibarat kayak sapu lidi deh misalnya. Sapu lidi kalau kita ngeberesin pakai cuman 1 lidi kan pasti nggak bakal bersih kan? Betul. Gitu juga perumpamaannya di OSIS gitu. Kalau misalnya kita nyatu, itu pasti bakal lancar gitu. Gimana sih cara menyatukan semua anggota itu, atau kan bisa dibilang pemikirannya kan beda-beda nih setiap orang kan. Jadi gimana sih cara OSIS nih menyatukan satu pemikiran itu gitu? Yang pertama pasti kita minta opini dari mereka dulu sih, kayak gimana nih bagusnya. Karena pasti di situ nanti bakal ada penambahan gini gitu. Jadi di situ nanti bakal muncul satu keputusan yang benar-benar udah diambil dari seluruh opini yang udah disebutin tadi gitu. Jadi satu keputusan ini tuh keputusan yang sangat-sangat apik gitu. Pernah nggak sih ngalamin perbedaan pendapat yang sangat-sangat berbeda gitu? Pernah, pasti pernah. Terus gimana cara ininya? Apa? Itu ya. Iya, ngerti. Ya caranya itu misalnya perbedaan pendapat si A dengan si B. Iya. Jadi kasih pengertian ke si B, gini loh bagusnya gini. Nah si B-nya setuju kan? Nah nanti di situ bakal ada kayak collab gitu antara keputusan si A sama keputusan si B. Nah jadinya keputusan ini tuh betul-betul keputusan yang bakal kita ambil, keputusan yang merupakan kolaborasi dari seluruh anggota gitu. Ada nggak sih pesan-pesan atau saran-saran buat teman-teman yang ada di sana gitu menjadi seorang pemimpin gitu? Ya saran saya sih buat adik-adik saya dan teman-teman saya di OSIS Progresif, semangat buat 1 tahun ini. Kita bakal banyak mengemban tanggung jawab ya. Kita bakal menjadi contoh untuk warga Semanda dan kita bakal adain event dan semoga kita bisa mengembangkan OSIS Progresif ini semakin maju ke depannya. Amin. Oke, mungkin itu aja podcast singkat kita pada hari ini. So, buat teman-teman jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Bye-bye.